waktunya periksa. Cakep. Kalau beli sepatu jangan lupa pasangannya. Cakep. Bingung mau mulai usaha? Ke pusat pelayanan usaha terpadu jawabannya. Saya pun juga nggak kalah sama Rano. Oh iya, Oke. Membeli kelapa sambil makan permen. Mengambil air langsung dari sumber. Kita berjumpa di acara Bicara UMKM langsung dari Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman Pro 2 yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita dari kanal YouTube RRI ya. Dan juga kita sekarang di sini bersama dengan aku Ranum Aurelia. Dan saya Putra Wijaya. Menemani Yes. terus hingga tuntas nanti pasti. Dalam Hari ini acara dalam acara, Iya. betul. Kita sedang dalam acara tingkatkan bisnis lewat Lewat klasterisasi. klasterisasi. Dan acara ini didukung bersama RRI pastinya, bersama juga PNM dan Kemenkop UKM. Oke, dan Ranum, Iya. tampaknya di sini kita juga tidak sendiri karena juga telah hadir para pelaku usaha di sini. Yes. Luar biasa, ada banyak sekali. Tepuk tangannya mana dong? Wow, Ada berapa ribu peserta kira-kira Putra? ribuan yang ada Ribuan ya. penontonnya ya. Iya, betul. Oke. Oke, tapi tidak hanya pelaku UMKM aja, tapi di sini kita juga udah kehadiran nih ada tokoh-tokoh yang mana mereka akan banyak sekali kita ulik tentang UMKM Putra. Wah, gak Yes. sabar sekali ya. Ada pelaku usahanya, Iya. ada juga yang memberikan kebijakan tertentu gitu Betul, untuk para memberikan pelaku usaha. support Iya. ya untuk para UMKM. Yang pertama ada pimpinan dari PNM Cabang Jember, Bapak Ucok Febri Agustinus Siahaan. Boleh berikan aplaus. Kemudian selanjutnya, Ranum, ada Ibu Ani Surahmi. Betul nggak, Bu? Oke, beliau ini nasabah untuk ini ya, produk yang apa ya, Ranum tadi? Unggulan, Di iya. Kabupaten Jember. Betul. Unggulannya bukan main-main loh. Apa itu? Milidi. Makanan sejuta umat gitu Iya, ya. yang Karena ada Pro 2 juga. ini jangan-jangan. Betul Bu. di depan kita. Betul, 1, 2, 3, 4, 5, Iya. 5 produk ya. Yang betul. tengah bukan kayaknya. Oh, bukan. Bukan Iya. ya. Nanti Putra nyicip yang tengah aja gitu ya. Enggak enak, enak aku yang yang gini aja, boleh milih. Oke, itu Pro 2. Kita akan berbincang tentang UMKM dan juga tentang klasterisasi ya Putra ya. betul sekali. Mengenai juga pelaku-pelaku usaha yang ada di Jember dan juga mungkin teman Pro 2 yang mau mulai usaha nih bisa termotivasi dan juga bisa punya pencerahan gitu ya. Iya, terhadap betul. acara ini. Dan juga jangan takut-takut kalau ingin memulai suatu usaha. Kadang orang bilang ini ya, waduh ini modelnya gimana? Waduh ini Iya, gimana betul, caranya dan sebagainya. Nah kayaknya kalau kita nggak seperti itu, nggak akan jalan-jalan gitu ya. Betul. Betul. Dan Ranum, Iya, kita akan gimana? sedikit ada informasi. Jadi kalau di sini sudah hadir pimpinan dari PNM Cabang Jember. Kalau mungkin teman Pro 2 masih nggak tahu PNM itu apa. Jadi PNM ini adalah PT Permodalan Nasional Madani. Jadi melalui divisi Program Pengembangan Kapasitas Usaha atau PKU ini menggelar pelatihan kepada perempuan ultramikro yang dikenal sebagai program Mbak Maya. Wow, apa itu Mbak Maya? Nanti kita tanyakan. Oke. Iya, dan tentunya ada beberapa program pelatihan yang diberikan gitu ya. Di antaranya ini Ranum, literasi ada. keuangan, ada juga Oke. literasi digital. Wow. Gitu. Tapi untuk lebih detailnya, kita akan coba tanya kepada Pak Ucok. Iya, Ucok. langsung pelakunya ya, Iya, sumber Pak. terpercaya nih. Betul. Apa kabar Pak Ucok? Luar biasa, Mas. Luar biasa. Semangatnya menular. Iya, tadi katanya orang Jawa ya. Iya, tapi namanya Pak Uco. Iya. Pak Uco, dengan adanya program ini tadi ya tentang PNM itu sendiri punya tadi program Mbak Maya. Saya tertarik tuh Mbak Maya tuh apa sih Pak? Atau siapa bahkan ya? Oke. Monggo Pak Uco. Oke. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun dulu Oh, buat RRI terima kasih. terima kasih. yang ke 78 ya. Per kemarin ya, tanggal Iya. 11 September. Siap. Moga-moga RRI makin sukses. Amin. Terima kasih, Bapak. Amin. Oke. Pertanyaan apa itu Mbak Maya gitu ya. Jadi kita itu punya program. Kita singkat namanya Mbak Maya, yaitu membina dan memberdaya. Oh. Membina nasabah-nasabah kita, terutama nasabah kita di ultramikro.
Yang dimana notabene nasabah kita itu perempuan, Oh, seperti itu. oke. Kebanyakan memang perempuan saja, Pak? Memang hanya perempuan. Oh, memang hanya perempuan, makanya Mbak Maya ya. Iya. Iya, bukan Mas Maya. Wah, luar biasa. Ternyata Mbak Maya itu singkatan. Singkatan, betul. Dari apa tadi Bapak? Membina Dan memberdaya. dan memberdaya. Luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk PNM. Kenapa harus perempuan, Pak? Nah, itu dia. Jadi sebelumnya kita itu punya bisnis mikro, ya. Sebelumnya ada lagi LKMS gitu ya. Tapi sejak 2008 kita mencoba perusahaan mencoba untuk berbisnis mikro. Sebenarnya yang pertama itu adalah kantor kita sebut bisnis kita sebut ULAM. Unit layanan modal mikro. Oh, keren. Ya, di akhir 2015 kita coba lagi bisnis baru, hanya mentargetkan ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin biasa kita kenal ya, mekar gitu ya. Ya. Kalau mekar sendiri itu membina keluarga sejahtera. Oh, oke. Jadi banyak dari ibu-ibu kita perempuan itu yang apa kalau di rumah kalau bahasa sekarang itu gabut itu ya. Gabut. Gitu. Kalau gabut bagi kita gaji buta ya. Iya, betul. Beda hal ya. Kalau gabut tuh mager ya, malas Mager. gerak Iya, gitu kan di malas gerak rumah. ya. Iya, iya, iya. Coba iya. kita kumpulkan, kita kasih pembiayaan. Jadi harapan kita yang sudah punya usaha lebih besar, yang belum punya usaha jadi punya modal untuk usaha. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali, dan salah satunya ada di sebelah sini ya. Ada Ibu Ani ya, Surahmi. Panggilannya Bu Ani. Bu Ani. Oh, bukan Bu Rahmi ya? Bukan. Ya. Bukan Mbak Maya, jangan-jangan. Oh iya. Wah, parah lagi tuh sama Mama ya. Tapi Bu Rahmi lagi kan. Ani ini adalah, iya Bu Ani ini adalah salah satu bisa dibilang nasabah dengan produk Betul. unggulan. Iya, Iya, dari program Mbak Maya ini. iya betul. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan? Kalau boleh kita tanya untuk Iya. Bu Ani ya. Bu Ani udah mulai usaha Milidi ini dari kapan? Tahun 2011 mungkin mas-mas banyak yang tahu ini produk Mama Lidi Mangli. Oh, Mungkin jenengan Mama pernah Lidi. dengar. Iya, iya, iya. Dulu malah saya ke gang-gang itu, Bu. Iya, Belakang betul. pasar, itu betul? Iya, betul. Gang Kauman ya, Bu? Iya betul. Saya sendiri waktu itu. Oh 2011, gitu, ya. 2011. Iya. 2011 dulu kan pekerjanya orang-orang Bandung kalau nggak salah ya, akang-akang gitu ya. Iya, betul. Oh iya, berarti aku Sampai pernah ke hafal, rumah Bu bukan? Ani. Waktu itu saya Langganan saya. Iya. Saya pikir pegawai sana bukan ya? Gimana Ibu Ani? Kebetulan 2011 saya sales dari orang-orang Bandung. Betul kata mbaknya, yang bawa Milidi ke sini itu orang Bandung. Oke. Kebetulan saya sales tahun 2011. Akhirnya saya gini, mosok saya teh melok uang tok. Akhirnya saya buka usaha sendiri. Kebetulan waktu itu dibantu mahasiswa Mandala. Oke. 2012 sampai 2017. 2012 sampai 2007. Hingga akhirnya 2017 hingga saat ini. Dan, Oh, sempat kena pandemi juga, Pak ya? Bu, sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum Pak, ya? pandemi. Iya. Jadi kita nggak produksi lagi ya, nggak tahu ya. Pokoknya collab lah waktu itu. Akhirnya 2018 saya didatangi PNN Mekar waktu itu. Dikasih modal. Waktu itu saya sudah dari 2017 sampai 18 vakum 1 tahun, tidak pernah jualan, juga nggak punya modal karena memang habis betul. Iya. Akhirnya diperkenalkan dengan Mekar. Akhirnya bangkit lagi, mencoba menggoreng lagi di Milidi ini.
Tapi alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Weh. Berkat PMN Kar. Oke, sebelum ke Bu Ani lagi nih, ke Pak Cok lagi nih. Pak Cok ini kalau boleh tahu seperti kisahnya Bu Ani, ini modal apa saja yang diberikan kepada Bu Ani sebagai seorang pelaku UMKM? Kalau kita lihat sendiri kan di program Mbak Maya ini ada ini ya, modal finansial, modal intelektual, ada juga modal sosial. Nah, kalau ke beliau ini modal apa saja yang diberikan atau apakah semua modal diberikan? Yang jelas kalau untuk seperti Bu Ani ini ya, modal finansial tentu yang kita kasih memang modal berupa uang gitu ya. Terus modal sosial iya. Jadi sasaran kami itu semua perempuan baik yang biasa bermain di bank atau sudah bankable itu. Gitu bahasanya Bankable gitu. ya? Bankable. Atau yang memang belum pernah tersentuh sama bank. Jadi harapannya kita kasih masyarakat yang tidak pernah berhubungan sama bank, kedepannya kalau lancar pasti akan dapat akses mudah di lembaga keuangan gitu ya, baik perbankan maupun non perbankan. Kalau untuk intelektual sendiri kami punya PKU namanya, itu sering membuat acara, ya, PKU sendiri pengembangan kapasitas usaha tadi Mas Putra sebut tadi. Jadi kita sering bikin acara, salah satunya yang disebut juga tadi memperkenalkan masalah keuangan, literasi digital, termasuk Bu Ani kita ajarin juga nih gimana sih memasarkan produk seperti itu Bu ya. Iya, betul. Untuk hal-hal remeh yang tidak dianggap oleh banyak orang. Salah satunya adalah untuk ngambil gambar aja kita ajarin Bu ya. Iya, betul. Ini angle-nya seperti apa ini Sedetail untuk itu produk ya, ini. oke. Itu bisa kita tampilkan di media sosial. Gak hanya sekedar ngasih ini modal jalan, enggak juga ya? Tidak. Oke. Menarik. Foto aja dikasih kelas ya Pak ya? Iya. Wah luar biasa. Sekarang Bu Ani bisa moto apa aja Bu? Produk. Tapi luar biasa ya Bu, ilmu yang kayaknya seusia Bu Ani nih. Dapat ilmu fotografi itu luar biasa loh ya Putra ya. Iya, Kadang kan betul. kalau anak-anak sekarang teman Pro 2 di rumah ya yang kalau moto tuh udah biasa gitu. Oh angle-nya harus dari sini, harus begini, harus begitu. Pencahayaannya kalau anak-anak zaman sekarang udah biasa. Nah sekarang seorang Bu Ani yang dulunya, Yang buta, nggak tahu nah tuh dia kan luar Iya, biasa sekali pengaruhnya berarti Putra. Akhirnya pengaruhnya kepada pemasarannya Bu Betul. ya. Apalagi kalau mungkin dari lihat Milady ini kan sasarannya juga bukan seusia ya gimana gitu ya. Yes, betul. Tapi anak-anak muda lah gitu ya. Iya, betul. Teman betul. Pro Termasuk 2. orang juga ya? Iya betul. Ini saya dari tadi ngiler. Kelihatan ya. Oh iya, ngecas tah? Enggak ya? Oke, itu mah Pro 2 ya. Tapi kalau untuk namanya memulai usaha, itu juga butuh usaha. Oh iya dong. Iya kan, yang Betul, namanya betul. mie instan aja butuh proses. Ya apalagi usaha ya Putra ya. Waduh, kalau ngomongin tentang UMKM ya secara umum Bapak, gimana perkembangan UMKM sebenarnya yang ada di Kabupaten Jember ini? Di Kabupaten Jember kalau melihat data, apalagi yang pernah disampaikan di LKJP itu oleh Bupati, UMKM Jember mengalami kenaikan 4,5% gitu ya. Oh. Saya melihat juga banyak juga di sini pameran-pameran yang melibatkan UMKM. Iya, UMKM betul ya. sekali. Betul. Bisa jadi salah satu peran PNM ada di situ juga. Wah, luar biasa. Termasuk juga di hari juga adakan acara itu UMKM di GCM kemarin. Ya, betul. Acara RRI juga selalu mengangkat UMKM ya. Betul. Ya luar biasa sekali nih Pak. Kalau tadi kita melihat ada program Mbak Maya, nah ini kan tadi Bapak menyebutkan ini untuk ibu-ibu. Nah bagaimana dengan para wanita yang mungkin masih belum menikah atau mungkin baru ingin memulai usaha? Apakah ada salah tertentu nih kriteria wanita seperti apa yang mungkin akan diberikan modal oleh PNM? Ya, yang jelas sudah menikah boleh, di atas 18 tahun boleh. Sudah punya usaha boleh, akan memulai usaha boleh juga. Wah, Akan Mas.
berarti sefleksibel itu ya. Pengen punya usaha juga boleh teman. Boleh. Baru pengen ya. Baru pengen Boleh. ya. Oke. Wah, luar Berarti nanti biasa. akan diberikan selain modal usaha juga modal bagaimana cara pengembangannya gitu Pak. Betul. Oke. Tertarik Ranum? Sangat tertarik sih kayaknya ya. Habis ini tanda tangan kayaknya. Langsung mengajuan ya. Pengajuan. Oke, ini juga terbukti Ranum ya bahwa dan juga teman Pro 2 atau itu juga banyak sekali UMKM yang hadir di sini juga menyaksikan lah. Atau jangan-jangan ini beliau-beliau ini adalah juga nasabah dari PNM ya, sama Pak ya? Atau nantinya juga Calon akan, nasabah. calon ya, nasabah gitu. Silakan. Calon nasabah. Oke, Iya. siap. Tapi sekarang anak-anak mahasiswa ya, teman Pro 2 di luar juga sudah mulai dikembangkan caranya gimana caranya kamu untuk bisa berinovasi, punya usaha sendiri dan nggak melulu punya mindset untuk ikut orang. Nah sekarang udah terbaca tuh dari mahasiswa-mahasiswa, ya terbukti juga dari komunitas-komunitas yang ada ya kan, seperti itu. Wah, ini ya, jadi kayak saya bukan ngiler karena milih dinya, Tapi? nggak juga sih Bu ya, meskipun pengen ya. Tapi juga ini tertarik sekali dengan program-program ini gitu. Yes. Nah bagaimana dengan selain ibu-ibu nih Pak, ini kan juga ada audiens yang juga selain non-ibu gitu ya. Iya betul. Mas-mas, bapak-bapak ini Mas-mas. gimana Pak? Apakah juga bisa yang ikut program Mbak Maya? Atau Mas Maya jangan-jangan Pak? Kalau sampai saat ini belum. Tapi selain mekar kita punya ulam. Oh tadi itu ya. Ya, kalau di ulam ini wajib sudah punya usaha, sudah punya jaminan juga. Oke. Baru bisa masuk ke ulam. Oke, gitu. Tapi tetap bisa ya dalam Bisa. program yang berbeda. Tapi Gitu. mekar ini lebih ke dalam lagi Pak ya, menyentuh yang mungkin yang lebih lebih dasar lah barangkali gitu. Ibu-ibu Betul. dan bukan perorangan. Oh, bukan perorangan. Ah, Bukan, ini dia, kelompok. Nah, gimana tuh Pak? Jadi, Kelompok. iya betul, Mbak. Jadi di tempat kita biayain ibu-ibu itu nggak satu orang, jadi kelompok antara 10 sampai 30 orang di awal. Oh, di awal. Sistem pembayarannya tanggung renteng. Tanggung renteng berarti Nah, jadi tanggung gini, bersama. Jadi tanggung renteng itu kalau ada satu yang tidak bayar, Aha. yang lain harus bertanggung jawab. Oh, oke Gitu. Oke. Gitu. Ya kita terus karena kita emang nggak tahu Pak Iya, ya. betul Baru tahu nih, sekarang ya iya, tanggung iya. renteng Jadi ya. pencerahan kan ini juga. Kita mewakili teman Pro 2 juga gitu Iya, loh. betul. Ya, Dan Mas. mewakili beliau-beliau yang ada di sini ya. Yes, betul banget gitu. Saya yakin dalam hati juga dia, oh gitu. Iya. Berarti dulu pas mulai Ibu Ani nggak sendiri juga? Oh tidak. Bersama kawan-kawan juga? Iya, 7 orang waktu itu di 2018. Oh, begitu. Yang akhirnya Bu Ani bisa fight menjadi nasabah dengan produk unggulannya. Iya. Begitu. Berkat pelatihan, Mbak. Oh, Karena di Iya. Mekar juga ada pelatihan, kebetulan Mas Bangkit sama Mas Chandra yang mengajak saya seperti ini. Awalnya nggak gini kemasan saya, pakai plastik ya. Iya, iya, iya. Dililin ya, Kita Bu, ya? diajari Pak Mirsa cara memfoto, cara ngemas. Terima kasih Mas Bangkit, Pak Mirsa, Mas Chandra, yang selama ini udah dampingi saya. Mas Bangkit boleh berdiri Mas Bangkit? Mas Bangkit boleh berdiri? Ya ini sering Ini loh. Mas Mas Bangkit Bangkit. dengan Mas siapa Bu? Mas Bangkit, Mas Chandra, Mas Pak Chandra, Mirsa. Oke. Alhamdulillah berkat beliau saya bisa seperti ini. Alhamdulillah. Awalnya nggak berani. Oke. Walaupun kita punya anggota banyak, nggak berani mau tampil gini, nggak berani. Akhirnya didatangi Mas Chandra, Mas Bangkit, ayo Bu Ani pelatihan. Akhirnya kita pelatihan mengundang ibu-ibu datang ya Mas ya, 2 kali kita pelatihan. Oh, Dari pelatihan alhamdulillah kita bisa mengembangkan kayak milidi, kayak makanan yang lain Oke. dari hasil pelatihan. Iya, kalau zaman dulu tuh Putra, lihat milidi tuh cuma Iya. putih sama merah. Ya, Ya itu betul. dia. Iya kan? Sekarang kayak Sekarang bervariasi warnanya gitu. Itu atas arahan Mas Bangkit, Mas Chandra. Jadi berasa rasa Gimana, ini iya. ya Bu ya. Oke. Coba kalau milidi itu di berbagai rasa mungkin lebih menarik. Kemasannya juga gitu. Cara motonya juga gini. Saya buta dengan HP, gak ngerti gimana caranya. Iya, iya. Tapi Misalnya tuh sekarang WA saja lihat Instagram Iya. gitu Bu ya. lihat status Iya. tetangga. Status. Iya. Iya, tapi Oke, sekarang oke. bisa lebih bermanfaat lagi. Bu. Alhamdulillah Bahkan bisa mendatangkan bermanfaat buat anggota yang lain. uang. Dan saya juga bisa menggaji orang Oh, yang sampai menggaji. iya, Betul. orang-orang nasabah juga yang kerja di saya. Oh, luar biasa. Nah, nasabah saya kebetulan sekarang 80 orang. Orang Wah, sekitar astaga, juga luar biasa. 80 orang.
80. Nggak nanggung-nanggung ya, pikir kita paling cuma 5, 6, Disuruh 7. suruh nyari lagi sama Pak Uco. Ayo Bani tambah. Apa PR. Ya, siap. Dan ya ini Darum saya juga yakin nggak hanya Mas Chandra, Mas Bagi saja, tapi juga teman-teman dari PNM ini memang Iya. berupaya keras ya, Iya, agar betul. majukan para UMKM, khususnya para ibu-ibu ini. Betul. Kalau produk unggulan ya tadi sudah diwakili oleh Bu Ani. Ada apa aja sebenarnya produk unggulan yang ada di Jember, Pak Uco? Kita ada klasterisasi kita sebutnya gitu ya. Ada anyaman bambu ada anyaman tali jali ada juga. Tali gali. Tali jali. Tali jali. Iya. Oke. Belum lama ini kita ngadain juga klasterisasi itu untuk pembuatan suar-suir, makanan khasnya Jember. Iya betul. Oke. Dari tape ya. Iya betul, dari singkong gitu. Singkong ya. Betul. Gitu. Wah, berarti banyak juga bervariasi ya. Oke, berarti klasterisasi mungkin bisa dispesifikkan seperti apa klasterisasi, Pak? Jadi kalau klasterisasi itu ada nasabah-nasabah yang apa ya, mula-mula berdiri sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan untuk anyaman tali jali misalkan seperti itu ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada. Kita kumpulkan. Oke. Kebetulan banyak nasabah kita yang punya kegiatan yang serupa. Kita kumpulkan, kita ajarin sekalian. Gimana caranya biar bisa bersaing dengan tempat lain seperti itu. Harapannya juga, harapan kami juga ketika kita punya kelompok-kelompok seperti ini, kita bisa hubungkan satu sama lain. Oke. Misalkan masalah bahan baku, ya kan, bahan dasarnya itu di sana perlu apa sih, Iya. di sini perlu apa gitu. Iya, saling mensubsidi begitu. Betul. Iya. Berarti klasterisasi ini sesuai dengan kelompok-kelompok usahanya. Betul. Oke. Betul. Oke. Itu sesuai ya. Sesuai sekali. Tantangannya apa, Pak? Kalau kita sudah mengklasterisasi ini, tantangannya seperti apa? Pasti kan lebih banyak itu. Ya tantangannya meyakinkan nasabah kita sendiri. Iya. Karena kepercayaan itu sangat penting ya Betul. Pak ya. Nomor 1 itu. Kadang kita harapannya kan kepingin nasabah lebih maju. Kadang banyak juga nasabah kita yang bilang, aduh nggak usah repot-repot lah. Gini aja udah cukup gitu. Kadang-kadang itu tantangannya. Iya. Oke, Itu tantangannya salah itu satu loh. tantangan. Iya betul. Tantangannya ada mungkin lebih ke semangat dari para pelaku ini, Pak ya. Betul. Yes, betul sekali. Kamu ingin mulai usaha apa nih kira-kira? Usaha untuk apa ya? Sementara ini masih kuliner sih. Masih kuliner Pengennya ya? kuliner, pengennya. Pengennya nyobain kuliner. Bukan, Usaha bikin kuliner. usaha Usaha kuliner. kuliner. Kalau nyobain kuliner mah tiap hari. Iya. Jadi ketahuan. Oke. Kalau Putra udah ada bayangan mau usaha apa? Sementara masih nyobain kuliner itu tadi. Nyobain kuliner ya, belum Iya. menjadi pelakunya ya. Belum. Iya. Waduh, tapi sebenarnya saya ini sedikit saya pribadi ya malu dengan semangat dari Bu Ani sendiri karena beliau sendiri ibu rumah tangga, pasti mempunyai anak yang luar biasa, tantangannya pasti sangat besar sekali gitu ya bagaimana cara beliau ini bisa mengembangkan usahanya dengan luar biasa. Tapi ada PNM hadir dan memberikan inilah solusi luar biasa. Gitu. Betul, luar biasa teman Pro 2. Iya. Tapi kita juga punya solusi buat teman Pro 2 di sana nih tentang RRI Digital. Nah, itu dia teman Pro 2, kamu yang ada di rumah, kalau udah kayaknya dengerin radio nggak zaman gitu ya. Dengerin YouTube yaudah gitu-gitu doang gitu. Nah, sekarang ada satu aplikasi yang bisa kamu akses dan di dalamnya ada berbagai macam hal yang bisa diakses ya Putra ya. Betul sekali. Bisa dengerin radio. Wah, pasti. RRI di mana seluruh Indonesia. Nah, Apalagi? terus kamu bisa streaming audio yang divisualkan nih. Bisa nonton kita juga dalam satu aplikasi namanya RRI Net. Juga ada dalam RRI Digital. Hafal banget orang RRI jangan-jangan. Iya kebetulan. Kalau saya nggak bilang, saya dipecat bersama. Jangan ya. Oke, dan juga ada kalau kita lihat di RRI Digital ini sudah ada beberapa fitur-fiturnya. Jadi kalau mungkin di sini, waduh, lengkap banget ya, banyak sekali. Di sini ada juga komunitas RRI, pasar dan UMKM. Tuh. Nah, ketika kita klik di sini, ada channel luar biasa,
Selamat datang di komunitas pasar dan UMKM. Iya. Itulah dia. Tapi bukan pasarnya di sini ya. Ah, bukan. Bukan jualannya di sini juga kali ya. Jadi luar biasa sekali teman Pro 2 nih, namanya RRI Digital. Kamu bisa unduh secara gratis. Gratis di Play Store maupun App Store ya. Kalau orang Jawa bilang bondo paketan tok. Bondo paketan. Iya, Pak Ucok betul. apa ya? Ini ya, mengerti ya. Nggih, nggih. Orang Jawa. Oh, ada. nggih. Orang Jawa ada. Orang Jawa ya, meskipun namanya Ucok ya. Iya. Lanjut lagi Oke. Putra ya, ngomongin tentang UMKM dan juga klasterisasi bersama Bapak Ucok dan Ibu Ani. Putra ada pertanyaan untuk beliau-beliau? Iya, ada. Jadi ini apa saja keuntungan dari program klasterisasi UMKM ini, Pak? Keuntungannya, Keuntungannya apa nih dari program klasterisasi ini? Tadi kan kita ngomong tentang tantangan. Kemudian keuntungannya sebenarnya apa sih yang harus diklaster ini, Pak? Jadi keuntungannya kalau apa yang kita inginkan itu tercapai, misalkan kita bisa membina lebih bisa mengedukasi nasabah kita, harapannya usahanya pasti akan meningkat. Keuntungan buat kami sendiri kalau usaha nasabah meningkat, pasti pembayaran tempat kami lancar. Seperti itu. Betul. Iya, betul, Simbiosis betul. mutualisme. Iya betul, simbiosis mutualisme. Betul. Kalau ini sekedar informasi aja ya Mas Putra, Mbak. Sebenarnya cabang kita ini membawai bukan cuman di Jember. Iya. Jadi cabang Jember ini, PNM cabang Jember ini membawai Jember sendiri, Bondowoso, sampai dengan Lumajang. Oh. Kecuali Banyuwangi, Pak ya. Banyuwangi ada sendiri. Oh, Banyuwangi ada Betul. sendiri. Oke. Di Kabupaten Jember sendiri kita itu nasabah sudah 138.000. Oh, Ribu loh. 128 ada ribunya ya. Ribu, jangan Kita main-main. punya kantor sekitar 50-an Wow. di Jember saja. Wow. Jember saja. Iya. Belum yang lain, Pak ya. Jadi kalau mau bergabung gampang, Gampang sekali di mana-mana. mencarinya mudah. Nah, itu dia. Oke, kalau saya laki-laki nggak bisa, barangkali istri atau pasangan gitu, Pak ya. Oke. Barangkali. Barangkali loh. Oke, teman berdua jangan lupa ya. Jadi sekali lagi untuk kamu yang barangkali Barangkali ya. lagi. Yang ingin berusaha punya usaha, masih bingung tentang modal, bingung tentang bagaimana cara memasarkan seperti apa, bingung bagaimana tadi motret-motretnya, nggak usah khawatir, langsung ke PNM ntar ya, karena pasti Yes. langsung diberikan banyak sekali modal, Ya. intelektual, sosial, dan juga modal usaha. Oke, Sampai apa kayak? ngomongin tentang modal ya, mungkin yang ada di benak teman-teman sini semua juga, di benak Ranum juga sih sebenarnya. Modalnya seberapa besar, Pak? Nah, kan kalau kita nih belum punya usaha, Iya. saya nih belum punya usaha. Terus saya pengen buka usaha, misalkan pengennya langsung yang wah gede, punya toko, punya ini, punya itu. Kan butuh modal gede. Nah, apakah segede itu untuk bisa kita dapatkan atau ada spesifikasi-spesifikasi tertentu, Pak Ucok? Kalau untuk kebetulan ada Bu Ani nasabah kita. Aha. Ibu dikasih berapa Bu waktu awal Bu? Awal 2018 itu masih 2 juta. Oke. Tapi untuk sekarang nasabah baru yang sekarang alhamdulillah Mekar itu mengasih 3 juta untuk nasabah baru. Oke. Itu 2 juta dibagi dari untuk 7 orang tadi, Pak? Enggak, Enggak, satu itu orang. Satu Oh, orangnya per satu orang. Wow. Banyak loh. Iya, iya. Jadi iya, bisa satu hari pencairan bisa 30 juta kalau kita dapat 10 orang anggota. Kayak kemarin saya dapat 10 anggota jadi 30 juta itu pencairan. Oke. Alhamdulillah Mekar sekarang PNN bekerja sama dengan BRI ya. Jadi kita ngambilnya uang ke Semakin mudah. Makin mudah pakai lagi. ATM sekarang. Oh, wow, luar biasa. Jadi salah satunya itu tadi kita edukasi nasabah, kita berikan literasi keuangan, kita perkenalkan transaksi non manual ya, Ya. sudah cashless gitu ya. Yes, cashless. Mungkin bagi milenial atau bapak ibu yang ada di sini sudah biasa nih pakai ATM, tapi banyak nasabah kita nggak ngerti juga Iya, betul. untuk masuk ke mesin ATM aja masih bingung ini mau ngapain. Itu coba kita edukasi, Edukasi juga. juga. Betul. Ini namanya ATM gitu ya. Iya, betul-betul. Iya, 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 iya. Wah, berarti luar biasa sekali loh. Ini bisa memotivasi juga nih diri Ranum juga nih. Habis ini mikir mau usaha apa ya gitu. Iya, akhirnya ini kan
ibaratnya campur tangan dari pemerintah Pak ya, agar Yes. para anak Pelaku muda UMKM. sekarang gitu ya, para calon pelaku usaha Yes. agar nggak bingung lagi untuk memulai usahanya. Seperti itu. Dimudahkan. Betul. Syaratnya mudah sekali Pak ya untuk jadi nasabahnya. Nah, syaratnya apa Mudah. aja? Sangat Mudah, mudah. Sangat mudah ya. Berapa lama proses untuk ini Pak? Tidak lama, tidak sampai 1 minggu cair. Oh iya, wow. Tidak usah jaminan lagi. Oh ya nggak perlu proposal Betul, gitu Pak. Betul. Tidak usah. Yang penting KTP sama kakak dan penanggung jawab. Kalau Oke. punya suami. Oke. Kalau nggak punya suami seperti mbak-mbak bisa ke orang tua. Oh, Mbak yang ini berarti ya? Iya mungkin. Mau jadi anggota nasabah Mekar. Jadi kalau saya tambahin sedikit, Mas. Jadi agak berbeda mungkin dengan lembaga keuangan lain ya. Bisa jadi di tempat kita itu dianggap prosesnya agak rumit di depan. Rumitnya seperti apa? Jadi nasabah nggak langsung kita kasih modal. Oke. Kita suruh kumpul dulu. Oh. 3 hari kita kumpul. Banyak yang kita ajarkan di situ. Oke. Gitu kan. Sekolah. Jadi Sekolah. betul. Sekolah 3 hari ya. Iya. Iya, persiapan pencairan itu kita kumpulkan dulu. Tujuannya apa sih? Tujuannya kita ngelatih kedisiplinan juga ke nasabah kita. Kalau ngumpulnya kurang, nggak kita lanjut. Oh, Luar oke, biasa oke, oke. loh sampai Gitu. sedetail Ibaratnya itu. diuji dulu Pak ya di awal. Iya. Oke, oke. Oh, Dan respon mayoritas nasabah kami seneng ya, karena ibu-ibu itu seneng kumpul Bu ya. Kumpul itu seneng banget. Itu kodrat Pak. betul ya bawaan orok ya. Oke, oke. Iya, wah ini kita waktu kita sebenarnya banyak sekali Pak ya. Banyak banget. Banyak kalau ketika di luar nanti bisa kita ngobrol lebih banyak lagi tentang bagaimana program-program dari PNM sendiri. Nah ini Pak, bagaimana nih Pak partisipasi UMKM di Jember sendiri Pak ya terhadap program-program PNM, khususnya program Mbak Maya? Ya memang ini ya, ya seperti yang saya bilang tadi. Ketika kita punya sesuatu, nggak mudah untuk meyakinkan nasabah bahwa kita punya program ini bagus ke depannya. Termasuk ada beberapa kendala juga di pemerintahan wilayahnya itu ya. Kita coba sosialisasikan juga itu beberapa kali ke desa. Gitu kan, bahwa kita ini takutnya ya mungkin menurut bapak pejabat di desa itu kita dianggap ada sesuatu yang kita sembunyikan, kayak kita ngambil keuntungan nggak tahu. Kita coba meyakinkan bahwa tujuan kami ini untuk membuat usaha maupun knowledge itu bisa naik kelas gitu loh. Oke. Jadi nggak cuman kita hubungan antara nasabah sama kalau bahasa umumnya kreditur debitur itu bukan cuman itu. Kita kepingin nasabah kita itu ke depan itu semakin pintar. Oke, berarti di awal sudah biasanya ya orang-orang desa sudah seuzon dulu ya Pak ya. Betul. Kedatangan bank, wah suruh ngutang nih gitu ya. Iya ya, padahal bukan itu yang mau dituju Betul. gitu. Tapi bahkan mengembangkan potensi diri sendiri ya untuk memajukan desa itu juga nantinya. Betul. Luar biasa sekali. Nah Bu Ani, kita kembali Bu Ani lagi. Mana Bu, mulidinya ada beberapa. Ini tantangannya sendiri, Ibu sendiri gimana Bu? Ketika Ibu kan juga pasti tidak hanya sendiri, tapi juga beberapa orang yang juga diajak. Apakah ada tantangan sendiri nih ketika kepada teman-teman rekan-rekan sendiri, barangkali ada yang nakal nih, wah nggak segera ini bayar gimana gitu. Ada sih gangguannya 1-2 ya, tapi kita sebagai kelompok ya sejak awal kita mau ngambil, kita sudah komitmen kalau salah satu anggota kita tidak bayar, mau tidak mau kita harus tanggung renteng. Tapi kebetulan setelah 2 orang ini hilang, sampai sekarang mencapai 80 orang, kelompok tempat saya itu alhamdulillah lancar semuanya. Oke.
Jadi nggak ada tanggung renteng lagi, pembayarannya tepat waktu, sehingga tidak merepotkan kita ke petugas. Soalnya kita pinjamnya wis mudah Mas, masa ada yang ngerepotin petugas. Ya, itu Iya. dia. Kan kasihan. Ini nasabah yang tahu diri ya. Berkat edukasi tadi juga betul, 3 betul. hari itu tadi loh. Karena awal mula memberikan dengan cara Iya. tadi Pak ya, akhirnya Dia mudah gitu loh. Kalau Senin pusing saya Mas. Kenapa Bu? Kan satu orang. Ada pusingnya juga ya Bu ya. Iya. Oke, tapi biasa namanya usaha pasti, apalagi usaha bersama, modal yang juga diberikan secara bersama, tanggung jawab bersama, itu pasti ada 1-2 seperti itu. Betul. Kita kan punya grup, sehingga kalau ada apa-apa saya omongkan di grup gitu loh. Sehingga ini gimana cara ngatasi ini, jadi kan dirembuk bareng. Jadi nggak salah langkah kayak saya. Gitu. Saling support juga ya, luar biasa. Soalnya pinjamnya bareng, bayarnya kudu kompak. Iya. Enak bareng, soro-soro bareng. Iya. Waduh, luar biasa. Oke, boleh ke Bu Ani dulu nggak ngomongin Milidi? Oh, Ini boleh. menarik. Kenapa ngiler lagi? Enggak sih sebetulnya. Iya, tapi bilang enggak aja. Yang rasa pedes. Iya, rasa pedas kan udah ada sejak dulu kala Iya, kayaknya pelopornya adalah rasa pedas ya. Dan gurih ya? Dan gurih, betul. Kalau yang sebelahnya pedas tuh rasa apa? Coklat. Oh, coklat. Menarik loh. Milidi rasa coklat ya kan? Kan harus ada variasi Mbak. Masa Aha. pedes sama asin toh tidak dulu kan ya sama iya, tahu betul, ya. betul, Akhirnya betul. ada pelatihan, kita dicoba untuk coba bikin rasa-rasa biar tambah enak. Ya kita coba udah. Ternyata alhamdulillah. Aha. Sejauh ini ada rasa apa aja Bu di Mama Lidi ya? Itu ya. Ya. Rasa yang Sebenarnya pernah ada. milidi Saya pernah awalnya ada. nggak gini. Nggak ada, Mak. Awalnya. Awalnya? Milidinya tuh panjang-panjang. Aha, iya. Panjang-panjang. Terus kenapa jadi dipotong-potong Bu? Gini, kan ini apa ya, kita kepingin dapat uang waktu itu. Mosok oleh panjang-panjang nggak cepet laku, akhirnya diremuk dewe sampai sama kita-kita. Ada alhamdulillah laku lagi. Ide loh. Sambil marah-marah loh. Iya diremuk Uang gitu. gitu. Padahal milidinya panjang-panjang segini. Oke. Kan rugi sebenarnya kalau kita remuk. Soalnya yang panjang-panjang itu jualnya lebih mahal dari seperti ini. 1.000 aja sedikit Mbak. Tahu Iya. ya? Sekarang yang 1.000 ini banyak. Gitu Jadi loh. namanya emosi membawa berkah. Bu. Iya betul. Saya yakin ada 3 varian yang nggak akan Ibu produksi. Saya Iya, yakin itu apa ya? tuh? Pertama, Satu. rasa bayar. Iya betul. Gak akan ya, mungkin. Rasa takon. Langsung Rasa tuku. mencicipi. Iya. Sama satu lagi yang disebut di awal. Rasa yang dulu pernah ada. Oh. Kebetulan selain Milidi ya, saya kemarin dapat pelatihan ya Mas Bangkit ya. Saya ada di pelatihan catering lagi? juga di dapur Mama Ani berkat pendamping dari Mekar. Makasih banyak ya Mas ya. Usahanya sudah mekar juga ya. Iya. Jadi kita apa ya ngambil dari nasabah lain. Kebetulan kapan hari ulang tahunnya Mekar langsung untuk job. Sampai ke Pemda Mas ya. Alhamdulillah. Jangan Luar lupa Bu nanti kalau biasa. sudah berkembang sampai membuka cabang di mana-mana, kalau umroh ngajak Pak Bangkit. Kenapa jauh banget sampai umroh coba? Alhamdulillah enaknya di Mekar itu banyak pendampingnya Mas. gitu Oke. loh. Sehingga kita diajari gini, coba begini Bu Ani gitu. Pendampingnya Putra. Iya. Boleh Bu. Oh. Oke. Kita juga punya produk morling. Ada di rumah. Oke. Kebetulan tadi nggak bawa. Apa itu? Itu kemarin pelatihan kedua ya Mas Bangkit ya Pak Mirsa. Lagi-lagi. Luar Morling itu apa, biasa. Bu? Morling itu apa Ibu? Makanan dari Bandung juga. Mungkin mbak-mbaknya tahu ini ada produknya enggak ya di sini. Ada. Mana coba bisa ditunjukkan? Mana yang punya morling? Cuma tanya nggak beli loh ya tanya. Morling. Morling. Barangkali bisa nyoba Untung ya. tanya doang nggak nyicip ya. Nah barangkali bisa nyoba. Oh barangkali bisa nyoba, tetap berharap. Yang mana, Ada. yang mana? Coba, Tadi Pak Pur, bisa nggak dicoba bawa dulu? saya itu. Bisa diicipin? Itu juga dari Bandung. Oh dari Bandung Bandung juga. juga, Kebetulan spesialisasi. ya orang Bandung bawa kita, akhirnya kita contoh. Oke. Akhirnya orang Bandungnya pulang ke Bandung, kita yang produksi sekarang. Jadi banyak kelas sama sebelah Bu ya? Iya. Tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah Pak kita ini ingin ya juga ingin tahu nih bagaimana antusiasme dari para pelaku UMKM kita di sini. Betul. Monggo silakan kepada teman-teman barangkali yang ingin bertanya secara Yes, langsung. yang ada mau bertanya kalau dari tadi Bu kan Ani. betul kita Kita terus tanya-tanya. yang tanya. Iya. Dari teman-teman yang ada di sini, audiens yang ada di sini, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan.
Wah, oke, Mas yang Tanyanya ke narasumber, baju bukan ke kita ya. hitam. Oh, iya, jangan. Bahaya tanya ke kita. Baju hitam kenapa? Jangan sampai lolos. Yang hitam jangan sampai lolos, silakan. Silakan Mas, Ya, perkenalan baik. dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan saya Rifki dari PT Rifki Kopi Sejahtera dan Di bidang apa tuh Mas? kami produksi kopi. Kopi. Oh di depan ini ya? Ya, benar. Cocok dengan bajunya warna hitam juga. Oh iya, pantesan ya. Hitam-hitam. Menjiwai. Menjiwai dengan kegelapan, Mas. Iya. Oh ya, Iya, silakan. sebelum lebih jauh untuk pertanyaan mungkin saya sedikit cerita dulu ya. Jadi usaha kami ini bergerak di produksi kopi mulai dari hulu hingga hilir. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan proses kopi dimulai dari panen, kemudian pasca panen, kemudian roasting dari biji kopi tersebut hingga menjadi biji kopi sangrai dan juga jadi bubuk seperti itu. Dan kami memproduksi itu untuk kebutuhan pangsa pasar kami seperti untuk bahan mentahnya kami jual untuk para roastery, kemudian untuk biji sangrainya kami jual untuk kafe-kafe ataupun coffee shop seperti itu, dan untuk produk bubuk kami kemas kecil-kecil seperti ini, ada juga yang kemasan besar itu kami supply untuk kebutuhan pusat oleh-oleh seperti itu, dan juga minimarket dan beberapa retail lainnya seperti itu. Oke. Dan kemudian saya mulai usaha ini pada tahun 2018, di mana pada waktu itu saya masih kuliah di semester berapa ya, kalau nggak salah itu semester 5 kalau nggak 6. Nah waktu Sekarang itu semester berapa Mas? alhamdulillah Udah lulus ya? Iya. Pertanyaan yang sama. Jadi dulu sebelumnya saya kuliah di Fakultas Pertanian. Waktu itu semester 1 sampai semester 5 itu kuliahnya padat, ada kuliah, kemudian ada praktikum dan juga lain sebagainya. Dan akhirnya gara-gara sibuk, kemudian di semester 6 sampai ke atas itu kesibukannya mulai berkurang. Oke. Lah kok gabut nih ya gitu tuh. Akhirnya terus ngapain ya yang enak. Kebetulan saya kan dari rumah saya ada di Silo. Nah, di sana itu kan kebetulan mayoritas penduduknya kurang lebih berprofesi sebagai petani kopi. Oke. Ya. Dan saya melihat wah ini kayaknya potensi luar biasa untuk di daerah sini. Dan pada waktu itu masih hanya satu UMKM kopi yang ada di sana. Oh. Dan kayaknya ini adalah sebuah peluang gitu ya. Tapi saya gimana sih caranya untuk melakukan itu, kan masih belum tahu caranya. Akhirnya saya dipertemukan dengan beberapa pelaku kopi ataupun penggiat kopi. Akhirnya di sana saya mulai usaha kopi hingga sampai sekarang alhamdulillah sudah PT seperti itu. Nah, kemudian yang saya tanyakan nih, kebetulan hobi saya dari dulu kan mengulik segala sesuatu tentang kopi. Oke. Atau apapun yang berbau dengan kopi seperti itu. Entah nongkrong-nongkrong sambil ngopi, entah Oke. ketemu rekan-rekan bahas kopi. Dan itu adalah hobi saya dari dulu. Terus kemudian yang mau saya tanyakan, apabila hobi itu bisa menghilangkan kejenuhan, terus gimana dengan apa yang saya lakukan ini? Terkadang saya itu berada pada titik jenuh gitu. Kok bosen ya ngurusi kopi tok kayak itu. Walau bukan capek sih, tapi lebih ke jenuh. Soalnya kalau Jenuh dibilang dapat duit terus ya? gimana? Jenuh dapat duit terus. Ya. Ada ya manusia gitu ya. Ada. Soalnya bukan capek, ya alhamdulillah soalnya untuk pekerjaan teknis sudah ada yang nangani sendiri. Jadi mungkin jenuh gara-gara harus mikir ini itu dan kadang diajak teman untuk ayo healing gitu. Kok masih nggak bisa, besok harus ketemu sama mitra, ketemu sama orang ini, sama supplier. Nah disitulah akhirnya ada muncul titik jenuh. Nah gimana caranya supaya kita sebagai pelaku usaha atau UMKM untuk menghilangkan kejenuhan seperti itu. Dan di sisi lain kita kan harus tertrigger untuk terus maju apapun keadaannya. Ya. Seperti itu. Ya pekerjaan yang berulang-ulang pasti akan. Ya benar sekali. Rutinitas ya, monoton. Jadi mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Yes. Oke. Pertanyaan dari Mas Rifki cukup menarik ya. Iya. Dan sepertinya itu adalah ada di masa-masa kita nih, teman Pro 2 juga gitu ya. Masa-masa kebosanan.
Ya kan, jalan dikit bosen gitu, naik sepedaan dikit bosen gitu Ganti ya yang kan. lain. Tapi ini kayaknya usahanya udah cukup lama gitu Yes, ya. Tapi sebenarnya karena- udah di titik ini udah hebat loh ya. Iya, Mas Rifki. Tapi ya siapa ya, namanya manusia ya Putra ya. Pasti ada aja gitu proses atau dalam proses itu menuju atau di saat dia ada di titik jenuh, di titik paling bawah. Saya rasa juga Bu Ani pernah mengalami itu ya. Mungkin dari Pak Ucok dulu bisa dijawab pertanyaan dari Mas Rifki. Ini namanya modal sosial dan intelektual nih, Pak. Iya. Bentar, saya benerin duduk dulu ini. Kenapa langsung benerin duduk nih Pak Saya Ucok? pikir mau apa, milih nih, Pak. Tadi saya pikirnya butuh modal gitu kan. Oh, Kalau ini itu kan dia. butuh motivasi namanya. Ya, betul. Modal sudah ada Mas, modal ya? Modal sudah ada? Alhamdulillah sudah ada, tapi kalau mau ditambah ya gak apa-apa sih. Harusnya makin semangat tuh menjadi Semua juga motivasi. mau, Mas. Baik, silakan, Gimana Pak. Pak Ucok? Jadi saya bukan ahli jawab situ, tapi coba saya Iya, ingin sharing aja ya. Melakukan sesuatu berulang memang benar. Ya, San. Jenuh pasti ya. Tapi kata banyak pakar, jenuh itu artinya sehat. Masih bisa merasakan, masih bisa merasakan. Kalau sudah nggak bisa merasakan apapun, bahaya. Gitu. Mungkin perlu sedikit refreshing mungkin, Mas. Butuh healing. Butuh healing gitu ya, butuh healing. Ya refresh lah. Cari Oke. kegiatan lain. Rasanya sih usahanya sudah settle juga. Sudah sih. settle betul. Gitu. Yes. Oke, Mohon harus maaf kalau punya kurang pas. Pas ya. harus punya waktu khusus kayaknya Mas Rifki ya untuk libur ketemu mitra hari ini gitu. Khusus me mitra. time. Oh iya, me time juga ya. Mau Iya. kumpul-kumpul sama Ibu Mekar? Nah, itu dia. Boleh juga. Nah, sekarang kalau dari pelaku usahanya langsung, Bu Ani pasti pernah dong merasakan seperti Mas Rifki jenuh gitu, Bu. Ya pernah Mbak, Nah, tapi gimana tipsnya lagi gimana? kita kan kayak saya pribadi kalau aku jenuh gini, aku mikirnya gini, aku punya tanggungan. Anak-anakku butuh biaya. Oke. Bapak ndak ada. Oke. Lah aku jenuh nuruti jenuh ya gak kerja aku gak dapat Oke. duit. Akhirnya saya gimana caranya saya tetap Mas walaupun jenuh enjoy di kerjaan. Jadi saya menyukai pekerjaan biar tidak punya perasaan jenuh. Jadi garap lidi tambah anak Oke. bercanda dengan karyawan gitu. Oke. Sambil ngurmus-ngurmus nih. Mencurahkan segala emosi. Soalnya pikirannya ibu-ibu dengan Mas beda. Lah, aku kan mikir anakku butuh biaya Iya. gitu. Mungkin kalau Mas Rifki motivasinya pengen beli motor trail, ya kan? Motivasi itu. Ya kalau aku nggak ngerjain, aku nggak beli. Namanya Gitu. silo kan ya? Gunung-gunung ya? Iya, cocok kan? Barangkali healingnya juga bisa dalam bentuk ini Pak, suntikan modal barangkali ya. Siap. Siap, Bapak Ucok selalu Langsung siap. cair Ya. lah Mbak ya. Atau mungkin ya tadi ya, mungkin barangkali dengan penelitian dengan Pak Ucok ya, kumpul dengan Ibu Mekar. Kan emang kalau kita kumpul dengan pedagang minyak wangi ikut wangi. Nah sama kan? Iya, Dapat Mekar motivasi yang bersemi. sama. Iya, bisa jadi ya. Punya komunitas-komunitas baru ya Mas Rifki. Suntikan dana baru. Tetap ke sana Ada ya. Pak Bangkit ya di depannya bisa. Ya, hubungi Mas Bangkit aja. Langsung tuh solusi ya dari Bu Ani. Iya, boleh. Gimana Mas Rifki? Iya, Ya, udah pikir cukup. apa? Ya, Mas sudah minta cukup. nomor Ya saya gabung HP-nya gitu aja. ya. Oke, terima kasih Mas Rifki. Oke, Mas ngomong-ngomong lagi, maaf ya, ini produknya juga sudah mulai banyak ya. Variannya juga banyak juga. Ya, kebetulan kami ada beberapa varian produk yang saya bawa ini cuma beberapa, yang lainnya ada di rumah. Giling sendiri. Ya, mulai dari hulu sampai hilir, dari Wah, dari dari nanam. buah kopinya sampai gimana caranya buah kopi itu jadi siap untuk diminum. Gilingnya juga pakai emosi juga sama. Iya, kadang iya. Oh, kan dia juga lagi. Enggak mari. Iya, iya. Ya pakai mesin kan Bu, enggak gini-gini Iya. dia. Kalau saya diremuk-remuk. Ya mungkin itu aja. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan buat Mas Rifki. Selanjutnya, Selanjutnya, adakah lagi pertanyaan? yang kedua. Wah, sebelahnya kebetulan. Pas ya? Kok pas banget di sebelahnya gitu ya? Boleh perkenalan dulu? Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Lailatul Hidayah dari Silo juga. Oh, dari sana juga. Puput. Oh ya. Saya mau tanya seputar keuangan gitu. Nah, perspektif keluarga kami itu kalau pinjam uang ke bank itu mesti lihat bunga gitu, Pak. Nah, sedangkan kalau kita pinjam di bank nanti hasilnya itu hanya bayar bunga, kita nggak untung gitu. Caranya itu biar orang tua kami itu sadar gitu, yang nggak selalu gitu. Itu bagaimana gitu Pak? Itu pertanyaan pertama. Nah, Ada 5 kayaknya. oh, enggak. Kayak ujian ya Pak Uco ya. Terus kami itu sudah melakukan usaha ini agak lama, tapi pembukuannya itu masih kurang jelas Bapak. Nah, itu. Soalnya kami ada beberapa produk jadinya itu kayak modal itu amburadul gitu. Pak. Gimana menyadarkan orang tuanya? Jadi ada pinjaman itu untuk modal, konsumtif, macam-macam ya. Jadi kalau benar-benar dipakai modal, berhitungnya seperti ini. Kami misalkan seperti PNM ya, katakan secara kasar sebulan bunganya 1,5% gitu ya. Itu kalau nasabah memutar uang untuk dipakai modal usaha, itu rasanya nggak mungkin rugi, gitu ya. Misalkan saya ambil contoh apa yang mudah. Kalau keuntungan biasanya kita ngambil berapa Bu ya? Antara 10-20% gitu Bu ya mungkin ya. Dengan bayar bunga 1,5 rasanya sih masih Gak ada worth it lah apa-apanya ya. ya. Oke. Tapi kalau tidak untuk usaha, memang rugi. Iya betul. Memang rugi. Ya. Kalau bahasa tidak dipakai modal usaha, pernah saya ngobrol sama developer, dibantah juga sama developer. Di tempat kita nggak dipakai usaha untuk beli perumahan nggak rugi. Oh, ini agak beda lagi. Iya. Karena harga properti kan nggak pernah Yes, turun. betul. Gitu. Jadi pinjam hanya untuk sesuatu yang sifatnya menguntungkan, bukan konsumtif, pasti untung. Untung. Selama bukan konsumtif, seperti itu ya. Terus tadi Mbak Puput bilang di tempat kami itu modal itu bercampur gitu ya. Itu sebenarnya kelemahan pelaku usaha mikro. Jadi tidak bisa membedakan bahwa ini uang usaha, ini uang dapur. Oke. Itu nggak bisa membedakan. Jadi alangkah baiknya itu kita coba pakai pembukuan sederhana, bahwa modalnya ini nggak bisa diganggu. Oke. Katakanlah misalkan saya pelaku usaha, saya punya anak, mungkin kalau anak saya cuma nangis saja minta sesuatu, saya nggak mungkin akan ngambil modal ini. Gitu ya. Jadi kita biasakan seperti itu, memisah itu. Oke, Tapi itu kelemahan Iya. hampir rata-rata pelaku Itu usaha mikro. Oke, belajar disiplin itu tadi makanya Betul, ya Pak ya. betul. 3 hari itu juga untuk hal ini juga sangat penting kedisiplinan itu. Duit toko jangan dipakai untuk duit harian gitu barangkali. Tapi disimpan. Keuntungannya mungkin untuk harian. Yes, uang modal tuh jangan dikemana-manain gitu. Terus ya udah modal aja gitu. Begitu Mbak Puput. Mungkin orang tuanya memastikan bahwa anak saya ini bukan masalah bunga, tapi dipastikan harus bayar ketika waktunya bayar gitu ya. Itu paling penting. Jangan sampai nggak bayar saya. Masih mikir dulu nih. Produknya apa nih Mbak? Produknya itu banyak. Salah satunya itu ada stick kelor. Stick kelor. Stick kelor. Nggih. Oke, terus? Terus cookies bekatul jagung. Oh, menarik. Terus keripik kaca, keripik gadung. Terus ada milidi juga. Apa lagi ya? Kerupuk seblak seperti itu. Oke, mungkin bisa berkolaborasi juga dengan mas sebelahnya kan bisa kayak semacam cookies biji Iya. kopi gitu barangkali. Oh iya juga ya, benar ya. Mau nyoba mas? Kira-kira yang Bikin kemakan, ngantuk nanti ya tuh. Boleh. Iya, bikin mual lah nanti. kira-kira yang ketelan biji kopinya apa giginya tuh? Siapa dulu yang makan? Aduh, luar biasa. Mbak Puput gimana pertanyaannya? Sudah terjawab ya?
Alhamdulillah. Oke, semoga pulang dari sini punya pencerahan, bisa mencerahkan orang tuanya juga gitu ya. Untuk bisa mengembangkan usahanya begitu. Jadi tapi sebelum kita closing, kita mau tanya dulu. Harapan PNM tentang peningkatan bisnis lewat klasterisasi itu seperti apa Pak Ucok? Ya, jadi harapan kami sendiri tidak selamanya nasabah kami menjadi nasabah mekar. Itu harapannya. Oh, oke. Bisa naik kelas maksud saya. Karena kita punya ulam gitu Oke. ya. Kita merasa bangga aja. Oke. Karena kita mulai memupuknya dari Oh iya dari bawah bawah. ya. Dari bawah. Kalau sampai naik kelas terus. Bang Ebel akhirnya ya. Bang Ebel akhirnya. Iya, iya, begitu Jadi harapannya, itu harapannya. ya. Oke, monggo. Kalau Ibu sendiri gimana Bu? Harapan kedepannya, khususnya untuk usaha Ibu dan juga para pelaku usaha yang muda-muda nih, gitu, dan juga teman Pro 2 ada di rumah. Harapan saya usaha saya makin maju ya. Kebetulan di Milidi ini hanya lingkupnya nggak Jember aja. Saya kirim ke Bali, ke Surabaya, pernah ke Taiwan, gitu loh. Ya, ke Sidoarjo. Jadi nggak lingkup di Jember-Jember aja. Oke. Jadi kepengen apa ya, semoga harapan saya ke depannya lebih bagus, lebih meningkat, dan ada tambahan modal lagi dari Pak Ucok. Oke. Harapannya itu. Soalnya kita itu ya sebagai usaha kayak gini butuh modal Mas. Untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik harus ada tambahan modal. Yes. Kemasan seperti ini, kemasan yang lain itu kan harus ada modal lagi. Oke, sip. Modal yang utama. Iya. Betul. Jadi Kalau kalau naik modalnya ya enggak bisa. ya otomatis Oke. Bu. Oke, jadi Mbak dengan program Mbak Maya tadi ya, membina dan memberdaya untuk Yes. para ibu-ibu. Jadi untuk mudah-mudahan namanya Mbak Ranum, Apa tuh? membina dan merangkul yang muda-muda. Loh, agak serem ya. Agak serem. Tepuk tangan Pak. Masukan buat kami. Iya, Mbak Ranum. Iya, jadi mendunia nanti nama saya jangan. Ada royalti ya kan? Iya betul juga ya. Oke, baik Ranum. Yes, Kita Putra. juga harus pamit ya. Ya, Oke, betul sekaligus juga banget. terima kasih Pak Ucok Febri Agustinus Siahaan, pemimpin PNM Cabang Jember. Yes, dan juga Bu Ani Surahmi, terima kasih selaku nasabah dari PNM dengan produk unggulannya ya. Oke. Tapi kita sudah ada di penghujung acara, Putra Betul harus sekali. berpisah juga dengan teman Pro 2. Dan kita berharap acara ini bisa memotivasi teman Pro 2 di luar sana ya. Atau juga dan untuk- juga di sini kita juga ini ya, selain kita menggunakan produk UMKM Jember, kita pun juga memakai Betul, produk Jember nih. produk gitu Jember ya. juga, batik Betul, juga gitu batiknya ya. nih, wah ini tembakau gitu ya. Kalau aku wayang, Penjahitnya juga orang burung. Jember penjahitnya. Oh iya, ya sama sih ya. Kalau nggak jahitin di Jember mau di mana, Iya. ya kan? Baik Ranum, kita harus pamit ya. Yes. Oke, saya Putra Wijaya. Saya Ranum Aurelia. Oke, sampai jumpa dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Ibu, Bapak. terima